Hai, selamat malam. Tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Dongeng yang pertama, kisah Boots dan saudara-saudaranya. Alkisah ada seorang ayah yang tinggal bersama ketiga anaknya. Nama mereka adalah Peter, Paul, dan Boots. Mereka sangat miskin. Mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Suatu hari, sang ayah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memanggil putra-putranya untuk menghampirinya. Lalu sang ayah berkata, "Makanan yang tersedia tinggal sedikit dan tidak akan cukup untuk kita semua." Sang ayah berpikir, mungkin sudah saatnya bagi mereka berkelana atau merantau untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Anak-anakku, mungkin inilah saatnya bagi kalian untuk hidup mandiri, agar kalian dapat melanjutkan hidup yang lebih baik lagi." Di daerah tempat mereka tinggal, terdapat sebuah istana besar yang dipimpin oleh sang raja. Sang raja tinggal di sebuah istana di atas sebuah bukit yang sangat besar. Dia suka melihat keluar dan melihat ke bawah ke daratan. Tapi pandangannya terhalang pohon ek yang besar dan tumbuh sangat cepat sehingga menutupi jendela kamar tidurnya. Pohon tersebut sangat lebar sehingga menghalangi semua sinar matahari masuk ke dalam. Hal tersebut membuat sang raja tidak senang dengan pemandangan itu. Sang raja berkata, dia akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menebang pohon ek. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya, karena begitu satu batang pohon ditebang, tumbuh dua batang pohon lagi. Kalian tahu bahwa bukit di bawah istana raja terbuat dari batu yang kokoh. Tidak ada air sumur yang bisa naik melalui batu yang kokoh itu. Jadi raja tidak memiliki sumur segar untuk diminum. Dia tidak bisa mengerti mengapa semua orang di kerajaan lain memiliki air sumur yang bersih dan segar untuk diminum, sedangkan di kerajaannya tidak ada sama sekali. Kemudian sang raja membuat pengumuman, siapapun yang bisa menebang pohon ek dan menggali sumur air bersih di istana akan mendapatkan setengah harta dari kerajaan. Bisa dibayangkan, ada banyak orang yang datang untuk mencoba peruntungannya. Tetapi untuk semua penebang dan untuk semua penggalian tidak ada yang bisa berhasil. Pohon ek malah menjadi lebih lebar dan lebih tinggi di setiap tebangan, dan batu di bawah istana bahkan tidak pecah. Ketika Peter, Paul, dan Boots mendengar pengumuman sang raja, mereka melompat kegirangan. Mereka juga akan mencoba. Sang ayah senang. Bahkan jika putranya tidak memenangkan setengah kerajaan, mereka mungkin bertemu seorang di jalan yang bisa memberi mereka pekerjaan, dan setidaknya mereka bisa makan enak. Jadi sang ayah mengucapkan selamat tinggal kepada putra-putranya dan berharap mereka baik-baik saja, dan ketiga saudaranya itu pun berangkat. Di sepanjang satu sisi jalan muncul sebuah bukit yang curam. Saat mereka berjalan, mereka mendengar suatu memotong di sisi bukit lainnya. "Aku ingin tahu apa yang dipotong di atas bukit itu," kata Boots.
seorang penebang kayu menebang di atas bukit, kata Peter dan Paul. Yang ini terdengar berbeda, kata Boots. Aku ingin mencari tahu apa itu. Boots mendaki bukit yang curam untuk melihat dari mana suara itu berasal. Ketika dia sampai ke tempat itu, dia sangat terkejut saat melihat ada kapak yang berdiri di sana memotong pohon dengan sendirinya, tanpa ada seorang pun yang memegangnya di batang pohon cemara. Selamat siang, mengapa kamu berdiri di sini sendirian dan memotong pohon? Ya, aku telah lama berdiri di sini sendirian memotong pohon sambil menunggu dirimu, kata sang kapak. Kini aku telah berada di sini untukmu, kata Boots. Dia mengambil kapak itu dan menyelipkannya di bawah ikat pinggangnya. Kemudian dia bergegas mengejar saudara-saudaranya. Mereka semua kembali melanjutkan perjalanan. Lalu mereka berjalan di bawah tebing berbatu yang curam. Di atas perbatuan, mereka mendengar suara yang terdengar seperti menggali. Aku ingin tahu apa yang digali di atas batu itu. Apa yang kau pikirkan? Apakah kamu tidak pernah mendengar burung pelatuk? Kata Peter dan Paul sambil tertawa. Tapi ini terdengar berbeda. Aku akan pergi untuk melihat suara apa itu, kata Boots. Maka berangkatlah dia untuk memanjat batu. Saudara-saudaranya hanya tertawa dan mengeloknya. Ketika Boots mendekati puncak bebatuan, dia melihat dengan sangat heran karena sekop yang berdiri di sana menggali dengan sendirinya. Selamat siang, mengapa kamu berdiri di sini sambil menggali dan menyekop sendirian? Aku sudah lama melakukan hal ini sendirian karena menunggumu, kata sekop. Nah, sekarang aku telah berada di sini untukmu, kata Boots. Dia mengambil sekop itu dan menyelengkapkannya di atas bahunya. Lalu dia bergegas kembali ke saudara-saudaranya. Mereka semua melanjutkan perjalanannya kembali. Sampailah mereka di sebuah sungai kecil. Mereka semua haus setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan mereka berbaring di tepi sungai untuk minum. Aku ingin tahu dari mana semua air ini berasal, kata Boots. Kamu bilang apa? Kamu bertanya-tanya dari mana air itu berasal, kata Peter dan Paul. Kami bertanya-tanya, ada apa denganmu? Siapa yang peduli dari mana air itu berasal? Terserah kalian berkata apa. Aku ingin mencari tahu asal dari air ini, kata Boots lalu pergi. Saat dia berjalan, sungai itu semakin kecil. Akhirnya dia melihat sumber air tersebut dari tumbuhan walnut atau kacang kenari. Selamat siang, kamu sudah lama berada di sini dan membiarkan airnya mengalir deras dengan sendirinya. Ya, aku telah membiarkan airnya mengalir deras sepanjang hari dan menunggumu. Aku telah datang, kata Boots. Dia menutup lubang itu dengan lumut agar airnya tidak mengalir lagi. Lalu dia memasukkan walnut ke dalam sakunya dan berlari kembali ke saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya sudah lebih dahulu pergi ke kota. Semua orang kerajaan tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan setengah harta kerajaan dengan hanya menebang pohon ek besar dan menggali sumur saja. Begitu banyak dari mereka sudah datang untuk mencoba pemberuntungannya, tapi semua gagal. Dan sekarang pohon ek itu 2 kali lebih lebar dan 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan tidak ada satupun batu yang dapat terpecah. Sang raja marah dan berkata, mereka semua hanya membuang-buang waktuku. Mulai sekarang, siapapun yang mencoba dan tidak dapat menebang pohon ek akan kumasukkan ke dalam kapal dan dikirim ke pulau yang jauh dan tak berpenghuni. Saat Boots telah sampai di kota, kedua saudara laki-lakinya telah mencoba dan gagal. Mereka sudah berada di
Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan melakukan lebih baik daripada saudara-saudaramu? Bentak raja. Jika kamu gagal, kamu akan bernasib sama dengan saudara-saudaramu, kata sang raja. Ya, aku tahu. Aku hanya ingin mencoba dulu. Jika raja mengizinkan, kata Boots. Jadi, sang raja berkata kepada Boots untuk segera melakukannya, karena itu tidak akan memakan waktu lama. Kemudian, Boots mengeluarkan kapak dari bawah ikat pinggangnya. Potong dan tebang pohon ek itu, kata Boots. Tidak lama kemudian pohon ek itu ditebang. Ketika pohon ek telah selesai ditebang, Boots meraih sekop di atas bahunya, menggali, katanya. Pada sekop mulai menggali dan menggali sampai tanah dan batu terbang keluar. Lalu terlihatlah sebuah lubang yang telah digali tepat di sebelah istana. Boots mengeluarkan walmut dan meletakkannya di dalam sumur. Dia mencabut sumbat lumut. Biarkan air mengalir, kata Boots. Jadi Walnut membiarkan air keluar dalam aliran besar. Dalam waktu singkat, air dingin yang segar keluar setinggi air mancur. Kini sang raja memiliki air yang dia inginkan. Boots adalah orang yang telah menebang pohon ek, dan Boots jugalah orang yang telah menggali sumur di halaman istana. Oleh karena itu, Boots berhak mendapatkan setengah harta kerajaan seperti yang dijanjikan sang raja. Sang raja tersenyum bahagia. Boots berkata kepada sang raja, "Yang mulia raja, biarkan semua orang yang sebelumnya datang mencoba untuk menebang pohon ek dan menggali sumur pulang dari pulau itu." Sekarang sang raja sangat senang dengan sinar matahari masuk melalui jendelanya dan air segar yang dia inginkan. Sehingga dia berkata, "Ya." Maka Peter dan Paul pun kembali. Dongeng berikutnya, Sang Kucing Bersepatu Boots. Zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani, yang hidupnya sangat sederhana. Bisa dikatakan miskin dan mempunyai 3 orang putra. Selang beberapa waktu, suami istri ini hampir berbarengan dalam 1 tahun yang sama. Sungguh Tuhan telah mengaturnya demikian. Karena miskin, anak mereka hanya mendapatkan warisan beberapa harta benda saja, seperti anaknya yang sulung mendapatkan penggilingan padi, putra yang kedua mendapatkan 1 ekor keledai, dan terakhir putra bungsunya hanya mendapatkan kucing serta uang koin sebanyak 3 keping. Marquis, sang putra bungsu, sangat bingung dengan modal hidup yang sangat minim tersebut. Hatinya berpikir keras, usaha apakah yang akan ditempuhnya untuk mempertahankan hidupnya. Pikirannya diperas habis setiap hari mencari jalan penghidupan, namun belum juga ketemu jalan terbaik apakah yang hendak ditempuh untuk memulai bertanggung jawab atas dirinya. Orang tuaku kini telah tiada. Aku harus bisa hidup mandiri, tidak bergantung kepada siapapun. Pikirannya yang selalu menghantui setiap hari. Tuanku, janganlah berkecil hati. Berikanlah hamba baju indah serta sepasang sepatu boots, berkata sang kucing cantik miliknya ketika itu. Marquis melihat binatang peliharaan dengan seksama. Sungguh manis dan cantik. Memang sungguh sangat lucu dan mempesona sang kucing yang cantik. Maka kini sang kucing telah memakai baju indah dan juga sepasang sepatu boots telah terpasang di kakinya. Dengan segera sang kucing mengambil karung yang cukup besar lalu berburu kelinci gemuk. Kucing yang berpakaian indah, sepatu boots telah hadir di hadapan sang raja di istana kerajaan. Sudilah kiranya paduka raja menerima persembahan yang diberikan tuanku, berkata dengan sejuta hormat kepada sang baginda. Serta hari berikutnya, dan
terus berlanjut. Sang kucing datang menghadap sang baginda, tidak lupa dengan buah tangan yang selalu dibawanya, ayam hutan atau kalkun dan lain sebagainya. Tuanmu begitu baik hati, aku ingin berkenalan serta bertemu dengannya, berkata sang baginda pada satu kesempatan. Suatu hari, raja beserta rombongan dan sang putri cantik anaknya lewat kampung daerah sungai tempat tinggal sang anak bungsu, Merkuis. Dengan cepat sang kucing cantik berlari menuju tempat tinggal tuannya dan mengajak ke pinggir sungai. Lalu disuruhnya sang pemuda tersebut untuk membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan masuk ke dalam sungai. Kemudian sang kucing pun berteriak-teriak, tolonglah, Merkuis tenggelam di sungai." Teriakan tersebut didengar rombongan raja. Lalu sang baginda menyuruh seluruh pengawal-pengawal untuk segera menolongnya. Lalu sang kucing pun menjelaskan kepada sang baginda bahwa tuannya telah dirampok dan seluruh pakaiannya telah dilucuti. Lalu sang perampok melemparnya ke dalam sungai. Bukan bermaksud tidak sopan menghadap sang baginda dan berkenalan dengan sang putri cantik tanpa mengenakan pakaian yang selayaknya, sang lelaki muda ini meminta maaf atas keadaan dirinya. "Baiklah Marquis, sekalian saja engkau ikut jalan bersama rombongan kami," berkata sang raja. Sang kucing cerdik melihat semua rencananya berjalan lancar sampai saat ini. Dengan cepat dia pun berlari dari tempat tersebut menemui seluruh penduduk negeri yang sedang mengolah lahan ladangnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik hati seterusnya berteriak nyaring, raja dan rombongan akan melewati jalan ini. Dan apabila sang baginda bertanya, "Milik siapakah ladang ini?" semua harus menjawab sama, "Milik Merkuis." Kalau jawabannya kalian tidak sama, maka kalian akan aku tuntut dengan hukuman berat. Sang kucing cerdik terus berlari dari tempat satu ke tempat lain yang akan dilalui sang raja untuk memberikan perintah yang sama kepada yang lain. Dan sampailah pada sebuah bukit yang terdapat istana yang indah dan megah sekali. Dan menurut informasi yang didengar dari dua orang petani yang tidak terlalu jauh jaraknya dari istana tersebut, ada sang raksasa jahat yang sangat sakti ilmunya. "Baiklah, mulai sekarang kalau ditanya siapapun termasuk sang raja, katakan bahwa istana tersebut milik Marquis," katanya. Dengan cepat sekali dia pun menaiki bukit indah yang terdapat istana megah tersebut dan sampailah di depan pintu gerbangnya. Diketuklah pintu beberapa kali dan dari dalam keluarlah beberapa pelayan setia dari sang raksasa jahat, lalu mengantarnya menemui sang majikan. Seorang raksasa yang sangat tinggi besar dan sangat gemuk telah berada di hadapannya. Wajah seramnya kini terlihat jelas, sangat menakutkan sang kucing bersepatu boots. "Tetapi hamba merasa sangat terhormat telah bertemu langsung dengan yang mulia, yang sangat terkenal akan kesaktiannya," berkata sambil tersenyum dengan hormat menutupi rasa takutnya. Sang raksasa sebentar terdiam. Dia sangat senang dengan kata-kata pujian yang keluar dari mulut sang kucing cantik bersepatu boots. "Banyak sekali orang berbicara," berkata sang kucing, "bahwa yang mulia ahli sihir yang sangat sakti. Oh tentu, aku bisa menjadi apa saja yang ingin aku lakukan menurut kehendak hatiku," katanya sambil matanya melotot melihat sang kucing bersepatu boots. Lalu kemudian dia pun merubah dirinya menjadi singa sang raja hutan yang sangat besar. Dengan raungan kerasnya membuat dinding-dinding ruangan istana bergetar hebat. "Wah, sungguh hebat, hamba sangat kagum sekali dengan kesaktian yang mulia," berkata sang kucing cerdik. Namun hatinya sangat takut sekali.
melihat kehebatan sang raksasa. Namun, perasaan itu masih dapat ditekannya. Berarti mereka semua berkata benar tentang kesaktian yang mulia. Namun, apakah benar yang mulia bisa menjadi binatang yang lebih kecil seperti tikus? Atau apa saja yang lebih kecil? Tetapi sepertinya yang mulia tidak mungkin mampu. Berkata lagi sang kucing cerdik bertanya dengan pertanyaan menjebak yang sungguh halus sekali. Jangan pernah engkau meremehkan kemampuanku, katanya membentak keras sekali sang raksasa marah. Perhatikanlah dengan seksama ketika aku berubah menjadi tikus, katanya masih membentak marah. Sejenak kemudian sang raksasa telah berubah menjadi seekor tikus kecil yang menjadi makanan kegemaran sang kucing cerdik. Dengan satu kali loncatan, sang kucing menerkam tikus, lalu menelan tikus tersebut dan masuk ke dalam tenggorokannya, lalu masuk ke dalam perutnya yang memang sedang lapar sekali kala itu. Rombongan raja kini telah berada di bawah bukit yang terdapat istana megah tersebut. Rombongan berhenti sejenak, lalu sang raja memerintahkan beberapa orang untuk menyelidiki siapa pemilik istana megah tersebut. Serta-merta penyidik turun dari kudanya dan bertanya kepada dua orang petani yang sedang bekerja tidak jauh di tempat itu. Marquis yang menghuni istana indah dan megah tersebut, jawabnya singkat. Sang baginda sangat kagum terhadap Marquis, tampan yang sangat sopan, kala bertutur kata, ingin rasanya aku berkunjung ke istananya, pikirnya dalam hati. Marquis, aku ingin sekali berkunjung ke istanamu yang megah dan indah tersebut. Rombongan pun akhirnya menuju istana di atas bukit yang sangat indah. Sang kucing cerdik telah menyongsong kedatangan tuannya dengan berbisik pelan. Dia berkata, Tuanku, sebaiknya Tuan menyelinap masuk ke kamar utama untuk berganti pakaian yang layak. Hamba telah persiapkan seperangkat. Sang pemuda Marquis kini tampil tampan dengan pakaiannya yang layak. Tangannya menggandeng sang putri raja menuju aula istana. Di meja-meja makan telah tersaji makanan lezat yang dipersiapkan pelayan istana. Sang raja sangat bahagia melihat pasangan serasi sang putri tercinta. Maka terucapkan kata sang raja baginda, aku merestui kalian berdua untuk menjadi pasangan suami istri. Maka besok harinya bersiaplah untuk pernikahan pun telah digelar di istana kerajaan. Marquis yang akan menikah dengan anak raja putri dan cantik jelita. Sang kucing cerdik lalu mendekat dan berbisik kepada tuannya, Tuhan, kini telah mendapatkan pasangan hidup dan akan hidup bahagia bersama putri dan cantik jelita. Maka sekarang carikanlah hamba kucing betina yang cantik pula dan berbulu sama seperti hamba, katanya meow meow dengan manjanya. Sang Marquis kini telah resmi menjadi satu-satunya menantu raja yang bijak dan kelak akan menjadi raja pula. Dongeng berikutnya, Sang Serigala dan Sang Biri-biri. Hari menjelang sore terlihat di ufuk barat mentari sebentar lagi akan tenggelam ke peraduannya. Seekor serigala yang berbadan kurus kering kelihatannya sangat frustasi. Sudah seharian dia berburu, namun tidak seekor mangsa pun yang dia dapat. Dengan rasa haus yang berat, dia pun menghampiri sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan asik diminum. Nampaknya kalau sore ini aku mendapatkan seekor kelinci yang gemuk, pasti makan malam yang cukup nikmat dalam khayalnya. Atau mungkin sore ini aku hanya mendapatkan seekor burung kalkun yang gemuk. Ya, tak apalah, ini pun cukup untuk aku makan malam. Khayalan terus berkelana ke sana kemari, walaupun hidangan itu sebenarnya belum ada. Mungkin ini halusinasi dari rasa laparnya yang begitu hebat
dan lamunannya itu berlanjut kembali. Dalam lamunan kali ini, dia membayangkan yang menjadi mangsanya adalah seekor anak biri-biri yang gemuk dengan dagingnya yang sangat empuk. Kalau dikunyah mulutnya sampai mencak-mencak, itu lidah sang serigala mengeluarkan liur menetes. Betapa menyiksanya perut lapar ini. Mau loncat saja sang serigala karena terkejut dari lamunannya. Sebuah suara gemerisik telah membuyarkan khayalan nikmatnya. Ternyata sumber suara itu berasal dari seekor anak biri-biri yang sedang asik bermain tidak jauh dari sungai tempat dia minum. Hampir tidak percaya dengan penglihatannya, maka digeleng-gelengkan kepalanya takut itu hanya halusinasinya saja. Ternyata ini semua kenyataan. Aku tidak sedang bermimpi. Khayalan yang menjadi kenyataan, pikirnya. Makanan lezat telah tersaji di depan matanya. Jarak mereka begitu dekat. Sang serigala dengan senyuman ramanya memperlihatkan barisan gigi putihnya penuh daya tipu muslihat. Sang anak biri-biri ini semenjak dari tadi tidak menyadari bahwa di dekatnya ada seekor serigala lapar. Tentu saja dia sangat ketakutan sekali. Oh, ternyata hanya seekor anak biri-biri. Seluruh air di sungai ini menjadi keruh dan aku tidak bisa minum air yang kotor begini. Tidak, aku tidak berbuat demikian. Bapak serigala harus berpikir dengan jelas. Mana mungkin air yang Bapak minum itu keruh sementara aku ada di bawah alirannya? Jawabnya menjelaskan kepada sang serigala. Namun, aku tahu sekarang siapa kamu. Sang serigala berkata kembali, kamu adalah sang anak biri-biri yang selalu berbohong dan membuat berita buruk tentang aku 1 tahun yang lalu, ya? Tidak mungkin aku, Bapak serigala. Setahun belakangan dari waktu ini, aku belum dilahirkan. Balasnya masih dengan ketakutan yang amat sangat. Sang biri-biri menjawab, baiklah, mungkin bukan aku yang menyebar berita bohong. Mungkin ayahmu atau kakakmu. Aku tidak peduli. Sang serigala berkata demikian sambil kakinya terus melangkah mendekati sang anak biri-biri itu. Maafkanlah sang bapak serigala segala kesalahan mereka di waktu yang telah lalu itu. Dengan demikian, bapak serigala pun jangan menumpahkan kesalahan itu kepadaku yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, langkahnya semakin mendekat saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Dengan senyuman manisnya memperhatikan gigi-gigi taring yang tajam. 1 kali loncatan kecil saja, sang anak biri-biri yang berdaging empuk itu telah berada dalam cengkramannya. Gigi taring yang tajam itu telah mengiris lehernya. Makan malam yang sangat lezat dan didapat dengan sangat mudah sekali. Sang anak biri-biri telah menjadi korban tipu muslihat yang jahat. Dongeng berikutnya, Dewa Jupiter dan Sang Kura-Kura. Sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun bahwa setiap kali para dewa akan merayakan sebuah perayaan atau acara pesta, mereka pasti akan mengundang semua jenis makhluk hidup. Segala-galanya akan datang ke pesta tersebut dengan sangat senangnya. Dewa Jupiter memutuskan untuk menikah. Dia telah mengundang semua binatang untuk datang ke pesta pernikahannya. Semua binatang yang sangat senang menerima undangannya. Mereka semua sangat mencintai acara pesta, dan Jupiter sebagai tuan rumah yang sangat murah hati dan sangat ramah telah siap dengan menyediakan semua keperluan bagi sang tamu undangan yang terhormat. Dari semua makanan-makanan kesukaan mereka juga, semua tempat yang nyaman untuk tidur mereka telah persiapkan. Seluruhnya oleh pelayan yang ikut membantu terlaksananya pesta pernikahan tersebut yang selalu siaga melayaninya. Semua hewan, singa, gajah, badak, para burung, unta, jerapah, kancil, kelinci, kerbau, monyet,
domba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terlalu banyak untuk disebutkan kecuali satu yang tidak hadir pada pesta tersebut, yaitu sang kura-kura. Dia merasa nyaman untuk tinggal di rumahnya, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Saya tidak peduli dengan begitu banyak pihak yang mengatakan kepadaku, terutama tetanggaku, untuk sama-sama pergi menghadiri undangan tersebut. Aku tidak pernah menikmati pesta yang penuh keramaian. Dalam sebuah pesta yang meriah, pasti akan ramai serta ikut bernyanyi dan menari-nari. Lebih baik aku diam di rumah, tidak usah pergi. Aku tidak begitu suka keramaian, jawabnya kepada setiap orang yang mengajaknya jalan bareng ke pesta tersebut. Tidak sedikit dari mereka para tetangga yang marah-marah kepadanya. Pernikahan itu sukses besar dan semua orang memiliki waktu luang yang sangat tepat untuk bersukaria. Mereka asik tenggelam dalam meriahnya pesta. Namun, ketidakmunculan sang kura-kura telah menjadi perhatian sang dewa Jupiter. Sang dewa tahu dia tidak hadir dalam pestanya. Selang beberapa minggu kemudian, saat sang dewa besar bertemu dengan sang kura-kura, dia berhenti dan bertanya, mengapa ia tidak datang untuk bergabung dalam perayaan pesta pernikahan. Sayang Jupiter, kata kura-kura, aku benar-benar tidak suka pesta dan terlalu ramai. Saya lebih suka tinggal di rumah sendiri. Tidak ada tempat yang nyaman seperti di rumah yang selalu tenang dan damai, sehingga saya sangat mencintai rumah saya, jawabnya. Sekarang sang dewa Jupiter benar-benar menjadi kesal dengan sang kura-kura. Jika Anda sangat mencintai rumah Anda, demikianlah rupa cintanya. Dia sang dewa bergemuruh. Saya memutuskan bahwa mulai sekarang Anda harus selamanya berada dalam rumah Anda dan akan selalu ada di belakang punggung Anda. Maka semenjak saat itu, kura-kura harus membawa rumah mereka di punggung mereka dimanapun mereka pergi, karena kutukan sang dewa Jupiter yang merasa tersinggung atas sang kura-kura yang tidak datang di pestanya yang telah dipersiapkan segalanya. Dongeng berikutnya, nikmatnya sup batu. Kisah seorang prajurit yang baru pulang dari medan perang, dan sampailah sang serdadu di sebuah perkampungan. Dengan langkah kaki yang gagah, sang prajurit itu berjalan, memilih rumah yang dianggapnya bagus di kampung tersebut. Maklumlah, sang prajurit itu sudah beberapa hari hanya berjalan di hutan belantara dan gurun yang gersang. Ingin sekali rasanya dia mencicipi makanan orang rumah. Maka sampailah di sebuah rumah yang menurut dia pasti rumahnya orang kaya yang banyak makanannya. Diketuklah pintu rumah tersebut dan sang prajurit meminta makan kepada tuan rumah tersebut. Maaf, tuan prajurit, kami tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dibagikan. Begitulah jawaban yang diterima sang serdadu dari yang si empunya rumah. Tidak menyerah sampai di situ, sang serdadu terus melangkah mendekati rumah yang lainnya. Setelah itu, sampailah di pojok kampung tersebut. Di sana ada sebuah rumah yang cukup besar, dan yang lebih menarik dari rumah itu adalah kebersihan. Begitu resik dan asri sekali rumah itu. Pasti yang tinggalnya orang yang sangat mengerti tentang kesehatan. Membantin sang serdadu dalam hatinya. Maaf Tuhan, saya mampir ke rumah Tuhan hanya meminta sedikit makanan, kata si prajurit kepada tuan rumah itu. Namun jawaban yang diterima tidak jauh beda dari rumah yang pertama. Dia minta makanannya, tetapi tuan rumah ini ada sedikit ramah dan tutur katanya, maaf Tuhan, kami pun tidak punya makanan yang bisa kami makan, kata sang tuan rumah itu. Tidak apa-apa kalau tidak punya makanan, tetapi apakah Bapak punya periuk untuk masak? Tanya sang prajurit itu kepada tuan rumah itu. Sang tuan rumah mengambilkan periuk masak dan memberikannya kepada sang serdadu yang kelaparan itu. Tolong periuk masak ini diisi air dan dimasak di perapian. Setelah mendidih
prajurit ini. Diletakkannya periuk masak yang sudah diisi dengan air itu di atas perapian. Setelah perapian itu menyala, sang prajurit memasukkan pula sebuah batu ke dalam periuk masak itu. Tentu saja, sang tuan rumah merasa heran dengan apa yang dilakukan sang serdadu ini. "Mengapa batu itu dimasukkan ke dalam sana?" ucap tuan rumah. "Dengan batu ini, kita akan membuat sup yang lezat. Makanya, kalau tuan punya garam, tolonglah dimasukkan ke dalam periuk masak ini, biar lebih nikmat supnya. Jika tuan punya wortel, boleh juga dimasukkan biar ada sayurannya," berkata sang berserdadu. "Ya, kebetulan tadi pagi kami baru mencabutnya dari kebun," menjawab sang tuan rumah, terus mengeluarkan dan membersihkan sayuran tersebut dan memotong-motong serta memasukkan ke dalam periuk masak tersebut. Sambil menunggu sup matang, sang serdadu bercerita pengalamannya di medan tempur. "Apakah tuan mempunyai bawang biar lebih wangi lagi sup ini?" Tentu saja, sang tuan rumah itu mengambil beberapa siung bawang dan dimasukkan ke dalam periuk itu. "Bertahun-tahun saya meninggalkan rumah untuk berjuang membela bangsa dan negara ini. Dan sudah selama ini pula saya meninggalkan rumah jauh dari orang tua. Rasanya saya ingin sekali makan kubis. Tentu saja kubis sangat cocok kalau dimasak sama sup," berujar kembali sang serdadu tersebut. Mendengar itu, sang tuan dengan cepat memberikan perintah kepada istrinya untuk mencabut kubis di kebun belakang rumah mereka. "Lengkaplah sudah sayuran dalam sup ini," berkata sang serdadu itu kepada sang tuan rumah sambil terus bercerita tentang pengalaman yang dia peroleh selama berjuang di medan tempur. Diaduknya sup itu dengan kayu panjang yang dibuat khusus untuk mengaduk sup dalam periuk masak tersebut. Tak lama berselang, anak sang tuan rumah pulang dari pekerjaan sebagai pemburu dan membawa beberapa ekor binatang dari hasil buruannya, dan diantaranya ada beberapa ekor kelinci yang gemuk. "Wah, sangat-sangat kebetulan sekali," lantas saja sang prajurit berteriak, "Kita bersihkan kelinci itu dan kita potong kecil-kecil dagingnya." Maka tidak selang beberapa lama kemudian, daging kelinci itu telah masuk ke dalam periuk masak tersebut dan tercium bau aroma makanan yang mengundang selera makan. Setelah sup itu dirasa matang, maka sang tuan pun mempersilahkan sang prajurit itu untuk makan sup itu bersama-sama. Akhirnya, sup itu menjadi santapan yang begitu lezat sekali. "Memang batu sup itu sungguh hebat," berkatalah sang tuan rumah memuji kehebatan sang prajurit itu. Dan sang prajurit itu pun sangat berterima kasih kepada sang tuan rumah tersebut. Maka batu sup tersebut dihadiahkannya, serta berpesan bahwa batu ini bisa terus-menerus dibuat sup, dengan catatan sang tuan rumah harus mengikuti cara yang telah dilakukan sang prajurit tadi. Begitulah sang prajurit yang gagah perkasa ini melanjutkan perjalanan pulangnya dari kampung tersebut menuju kampung lainnya yang dilaluinya. Tetapi di tengah jalan sebelum memasuki kampung tersebut, sang prajurit yang pemberani itu memungut kembali sebuah batu